kitab Idha'un Nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajaddudu. At-tajaddudu utawi iki kubab nerangake pembaharuan perkara kang nyar-nyari. At-tajaddudu tajaddud nyar-nyari atau perubahan-perubahan pembaharuan iku wal hayatu yaiku urip. Wa utawi tajaddud iku sunnatun wis dadi sunnatullah atau watak. Amatun kang sumrambah fi kulli hayyin ing dalam saben-saben wong kang urip. Al ajsamu utawi pira-pira jisim iku al hayatu urip. Tatajaddu dadi anyar-anyar apa ajsam fi kulli muddatin ing dalam saben-saben mangsa. Maklumatin kang wis den urwi. Fatafna mongko rusak utawa entek apa daratuha sa zarroh atau sa semut, bahasanya zarroh itu sa semuti ajsam alati lam tabqa kang ora tetep apa zarroh sholihatan hale patut lil baqoi maring kelanggengan. Wen saulan cukul apa hiruha liyane zarrah mimma saking perkara huwa kang utawi ma iku qabilun nrimo lil hayati maring urip. Zarrah itu maksudnya biji, tidak tahu biji tumbuh-tumbuhan itu. Walau hada lamun ora ono utawi walaula hada tajaddud lamun ora ono utawi tajaddud pembaharuan iku mujud lam amkanaha yektine ora kongang ing ma apa ing apa ya Allah ing tajaddud itu apa annahya yen to urip apa annahya yen to urip aksara kang mangsa kang suwe min asyir sineng saking 10 pira tahun. Tumal tuktabu mongko nuli den tulis Tumatu tabu mongko nuli den tulis ba'da ing dalam asyra sinin. Ba'da ing dalam saus asyra sinin fi safril fana ing dalam bukune kerusakan. Jadi bab selanjutnya ini meneruskan kemarin Yai Syahrul Munir ini terkait dengan tajaddud. Tajaddud ini banyak sekali maknai, ada yang terkait dengan dimaknai pembaruan atau reformasi. Intinya tajaddud itu hal-hal yang baru, Jadi kitab Idha'un Nasiin bagi untuk anak-anak pemuda-pemuda saat ini, salah satunya yang harus diketahui bahwa sesungguhnya setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita itu pasti ada pergantian dan perubahan. Ini dicontohkan seperti biji-bijian itu kalau biji itu dirawat oleh seseorang yang sudah petani atau kita merawat tumbuhan kita itu di depan rumah kita itu kita rawat dengan bagus, sudah mekar bunga-bunganya, sudah indah. Setelah itu kita pindah, kita tinggal keluar kota, digantikan diteruskan oleh anak kita. Lah, posisi anak kita yang meneruskan ini untuk merawat bunga atau tumbuh-tumbuhan yang itu sudah kita rawat sebelumnya, ini tentunya menjadi tantangan. Apakah anak kita itu dalam merawat merawat bunga yang kita sampai tumbuh itu bisa dilanjutkan atau malah makin berkembang. Kalau nggak ada yang dilanjutkan otomatis akan mati.
Makanya tentunya pemuda-pemuda saat ini itu adalah harus menyadari bahwa kita sekarang itu nantinya adalah seseorang yang menggantikan yang tua-tua. Itu sudah sunatullah, pasti perubahan yang ada sudah ini. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Tidak ada yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri, atau tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Jadi perubahan-perubahan itu akan selalu terus akan terjadi, selalu berubah. Jangan dari kecil juga perubahan itu. Begitu juga dengan kondisi baik itu politik, ekonomi, masyarakatnya, orang-orang sekitar kita itu tetap akan perubahan. Itu sudah sunatullah. Maka tajaddud itu adalah suatu pembahasannya perubahan, pembaruan yang ada. Tentunya kita mengharapkan pembaruannya yang baik. Kalau di kita itu kan sudah umum. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Muhafadzatu ala qadimis sholih, dan mengambil hal yang baru, yang baik, yang lama itu tetap kita jaga, dan mengambil hal-hal yang baru, yang itu akan tentunya lebih baik. Dulu zamannya orang tua kita itu nggak ada HP, ya adanya buku-buku kitab kuning seperti ini. Jadi sekarang ada HP juga, ada perubahan bagaimana itu menjadi tantangan bagi anak-anak muda sekarang itu menggunakan teknologi yang ada itu untuk kesiapan dirinya untuk menjadi nantinya sebagai pemuda saat ini nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan. Begitu juga diitibarkan oleh di kitab Idhatun Nasiin ini, seperti innal mauta setune mati wa ya maut iku toriun perkara kang anyar teka. Iku toriun perkara kang anyar teka ala ajsami ngatasi pira-pira anggota. Yamna nyegah apa maut tajaddudaha ing dadi anyar-anyare ajsam. Fahuwa mongko utawi maut ikut yakunu mongko teman-teman ono apa maut iku dhaifan apes. Fayak malu mongko agawe apa maut alamat itajadudi ngatasé nyegah anyar-anyari tadrijan ing dalam kepangkatan. Hatta idas tahkamat sehingga arikane dadi kokoh apa jaro timuhu piro-piro gimane maut balahut mongko tumeka apa jarosi ma impro turidu kang ngarepake apa jarosi. Pakot yakunu la on apa maut iku kawiyan kuat. Payakunu mongko ana iku minhu saking perkara kawiyan opal mautu maut al hujaiyu kang bangsa tetanggenan. Alladzi yakdi kana tepi ala nasama ing sepira-pira hayawan at-tajaddudi kang adanya perubahan kondoan krono ngentekake syariat ing dalam perkara kang cepet. Maksudnya itu hal-hal yang menghentikan pada perubahan atau hal-hal yang menghentikan terhadap kita bisa merubah segala sesuatu itu kematian. Itu pasti. Kalau sudah mati ya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau masih hidup ada perubahan. Maksudnya di sini semua itu pasti ada masanya. Tapi perubahan itu akan terus terjadi. Tinggal bagaimana penerus-penerusnya itu meneruskan perubahan-perubahan itu menjadi hal yang baik. Sehingga paling penting untuk anak muda saat ini itu adalah harus menyadari bahwa harus siap untuk adanya perubahan tersebut. Ya kalau seperti gini, bahasanya maut itu menghentikannya itu adalah ya seperti saya contohkan tadi itu. Saat kita punya tanaman,
kita sudah merawatnya mulai dari kecil taman itu sampai menjadi besar, semakin besar. Tapi setelah kita keluar dari ruang lingkup itu dan anak-anak kita yang muda-muda nggak ada meneruskan, otomatis nggak ada yang merawat tanaman itu sebelum dia tinggi, sebelum dia apa juga mati sendiri. Kan nggak siap terhadap adanya perubahan itu. Perubahan itu tidak disiapi. Pada perubahan itu, pohon itu selalu akan berkembang. Tapi mau berkembangnya itu dia berkembang kuat atau dia akan menjadi mati, otomatis ada yang merawat. Otomatis harus ada yang memupuknya, melanjutkan untuk perjuangan memupuknya. Begitu juga dalam suatu negara saat ini. Yang saat ini yang menjadi pemimpin kita itu adalah baik itu merupakan orang-orang tua kita, baik itu merupakan guru-guru kita, bapak-bapak kita, itu kan orang tua kita. Tapi kalau orang tua itu juga tidak menyiapkan pemuda-pemudi saat ini itu menjadi penerus-penerusnya, atau pemuda-pemudi saat ini tidak bergairah atau tidak siap terhadap perubahan bahwa mau nggak mau, pemuda-pemudi saat itu akan nantinya harus terjun di wilayah baik ekonomi, politik, terutama untuk meneruskan perjuangan yang ada. Sehingga apa yang lama yang masih baik bisa kita pakai. Muhafadzatu qadimi saleh al muhafadzatu ala qadimi sholeh itu tetap kita jaga dan lestarikan wal ahdu bil jadidil asra. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Makanya itu jangan ikat hatimu dalam cinta tanpa kepastian. Iya tuh. Ini baru paham. Makanya tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Anak muda, jangan ikat hatimu dalam cinta tanpa kepastian. Biasa aja. Semua itu berubah, Pak. Santai aja. Oleh karena idhatun nasi ini salah satunya bab di idhatun nasi ini kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sulu juga, dan bab tajadud pembaruan itu harus disadari oleh kita bahwa sesungguhnya apa yang ada di dalam diri dan lingkungan kita saat ini, penerus kita itu juga harus disiapkan. Dalam hal ini dijelaskan kalau dalam tajadud itu yang paling penting bagi pemuda-pemudi itu adalah dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikannya. Kita yang nantinya, kita sebagai orang tua atau pemimpin-pemimpin ada di daerah yang ada menjadi pemimpin itu harus sangat peduli, yang paling penting adalah terkait dengan pendidikannya. Karena pendidikan itu adalah merupakan bibit pengetahuan yang nantinya bagi pemuda-pemudi yang mau meningkatkan kualitas dirinya, itu harus dipupuk terus dengan dirinya, dipupuk oleh lingkungannya, disupport juga oleh kondisi saat ini pemerintahannya, sehingga pemuda-pemudi yang ada itu akan menyadari bahwa perubahan-perubahan yang nantinya ini, itu kamilah yang akan siap untuk meneruskan perjuangan jenengan lebih baik lagi. Maka idhatun nasi ini sangat penting bagi kita sebagai generasi milenial dan juga generasi generasi Z Y, Z, dari Z itu beda. Milenial Y, Z itu sudah antara Y, Z aja, milenial sama Y jauh. Y sama Z aja sudah beda, Mas. Sudah sangat beda, perubahan sangat cepat. Dulu saya ngaji nggak ada, nama sebelah saya ini HP nggak ada. Sekarang ada HP. Tapi bagaimana menggunakan HP ini untuk hal yang baik. Bukan nonton, kamu nonton chatting, Pak, buku, Pak Iwan. Buku. Jadi hal yang baik itu bisa kita lanjutkan. Generasi Y sama Z ini juga harus kita ketahui juga, terutama bagi pemimpin-pemimpin yang ada, itu harus memahami karakter generasi Y dan Z. Tajadud ini tidak hanya diketahui dan disadari oleh pemuda-pemudi saat ini,
tapi juga orang tua atau yang setengah-setengah tua seperti kita ini setengah tua, orang tua juga harus menyadari bahwa perubahan itu ada, perubahan pasti ada, pasti terjadi, harus sadari. Makanya kalau sudah menyadari bahwa perubahan itu akan terjadi, harus menyiapkan penerus-penerus, mensupport penerus-penerus kita ini untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan. Kan banyak daunnya sahabat. Putra putrimu, didiklah putra putrimu sesuai dengan zamannya. Nah, otomatis kalau sesuai dengan zaman sebagai orang tua atau yang setengah tua seperti kita ini, itu harus paham karakternya. Karakteristiknya paham, kedepannya seperti apa. Ini merupakan butuh juga pemimpin atau keluarga-keluarga dan juga guru-guru yang visioner, yang mempunyai pandangan ke depan untuk bahwa saat transfer ilmu, saat saling mengajar ilmu, saat mencari ilmu, mengajar ilmu, itu mengetahui bahwa putra-putri didik kita ini nantinya yang akan meneruskan perjuangan kita dengan perubahan-perubahan yang ada. Ojo mikir, wes nyantai, sama nek jenenge mupuk sawah ya kaya ngono kuwi. So anak aku ya padha ngono. Padahal kan iso, nantinya kan padahal anake gak gelem nang sawah, lapo nang sawah. Saiki lho wis ana alat sing luwih canggih untuk apa? Gawe bajak itu terus sampai dengan itu kan sudah ada canggih. Kenapa? Sudah petani besar mesti tetap naik, hari lama-lama juga tergerus juga. Tapi yang mengikuti teknologi diteruskan anaknya enjoy saiki dengan teknologi tetap nyawa dengan hasil yang bagus. Jadi perubahan-perubahan itu harus diketahui itu juga bagi orang tua saat kita tahu anak kita menjelaskan dengan baik bahwasanya cara nanti membacanya lebih baik seperti ini. Untuk bisa membuat tanah lebih baik seperti ini ada teknologi yang bagus. Sehingga bagi kita orang tua juga harus bisa menerima itu. Jangan menganggap rejek atas tas wingi ya. Tas wingi siure wong opilmu umbelenmu tas tak iki. Iya, iku ucapan ngono padha mek jenengan biyen wong tuane jenengan juga ngomong ngono. Tapi jenengan bisa saat ini, itu orang tua kita dulu menyadari bahwa perubahan yang ada itu harus kamu hadapi. Harus kamu hadapi dan disiapkan untuk itu. Sehingga dengan anak kita yang ada juga jangan merasa aneh. Wah, saiki HP-HPan ojo usah aneh. Bukan hal yang aneh itu. Tinggal bagaimana HP-HPan itu positif. Perbedaan Y dengan Z. Di komunitas Z itu. Kemudian seperti putriku yang saat ini yang masih SD. Itu yang kita khawatirkan bahwa asik dengan teknologi, ternyata juga tidak. Tergantung saat waktu itu kita merangkai untuk mendidiknya, ternyata suka membaca. Dia punya waktu yang terkontrol. Jadi minggu nanti baca-baca komik, hari beberapa nanti pokoknya satu hari hanya berapa jam untuk bermain teknologi dan lainnya baca buku. Malah kadang-kadang sangat terbiasa, akhirnya baca buku. Pendidikan yang ada itu juga harus tidak meninggalkan dalam membaca. Sehingga membaca itu paling penting, pengetahuan yang ada. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak deres, namanya kalau di pondok itu wis bareng-bareng konconi, itu semakin kita akan pengetahuan kita itu semakin terbuka, semakin jauh kita ngopinya. Wong gampangane wong sing kurang ngopi ambek kurang adodolane iku macane paling titik aku yakin. Wong sing gampangane ngelek-ngelekno nyalah-nyalahna wong, gak siap dengan perubahan yang lebih baik, malah menjadikan perubahan lebih jelek, itu wong kurang ngopi, macane mek titik melok-melok wong. Yakin nih, Pak. Sampeyan coba. Dalam satu hari maca buku piro? Paling ya separuhe gak. Ngrungokno, iya ngrungokno YouTube. Maca, nonton yang YouTube ae mek searching tok sing kebutuhane mamane dalil terkait dengan kalau nanti puasa harus kita obrak-obrak. Tulis golek ngono tok sing golek ngono tok. Hanya yang penting-penting nambah Google iku, Pak. Enggak mau coba buku nih. Padahal buku itu, filosofinya buku, itu pada ambek kehidupannya. Saat kita membaca buku novel aja, yang isinya itu terkait dengan drama yang begitu menyedihkan, yang kita membayangkan, wah nanti terakhirnya pasti akan ditinggal, terakhirnya, kalau kita nggak mau membalikkan lembaran selanjutnya, kita nggak akan tahu. Yo mari nang kono tok, mek bayangno tok, wah iki mari ditinggal paling iki.
Iki wah dikhianati. Oh iki ana pihak ketiga iki. Wah iki ya mandeke nang kono tok. Ya mek bayang-bayang tok madu pas didekek plek maca buku didekek plek terus debat karo koncone. Koncone wis maca sak gurunge. Jadi isine maca aku gak iso, merasa benar. Gak iso iku kok ditinggal. Ora ditinggal. Iku kok ketemu koncone ketemu nang kene gak iso tetep ditinggal. Kulo guru maca. Makanya kehidupan kita kalau ada kita harus tahu buku juga mau separuh-separuh Pak. Nonton YouTube juga gak separuh-separuh. Golek sesuai dengan yang diinginkan. Ya tahu, Mbah Google itu kan golek menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Banyak kan suka untuk download PDF buku, tapi ya mocone ya gak. Wis golek Mbah Google kebutuhan kita apa. Hanya menyesuaikan. Padahal ya buku seperti itu tadi. Saat kita membaca buku hanya bukunya ya. Kita membaca tajadud ini. Nek hanya tak wacanya sebagian ini enggak sampai akhir. Ya bocone oh iya perubahan yo. Nek mati yo nek mati mari, wis gak mari gak iso berubah. Yo wis ade nikmati urip sampai mati ae. Engko nek sing terus sak dhewe mati, wis mandek. Wis paling ngono tok, wis kok ngono tok. Pasal terusane ono penjelasan itu ono. Ya macane terkait mati. Mari ngono ale-ale, hak menyantai le, mari ngono kok mati. Ngono tok arek ngomongane. Nek aku mau sakmono tek ngene tak mareni besok gak tak marani sesuk tak terus none soalnya nek sing sesuk ngikuti aku berarti macane sak buku nek hanya ngikuti melok ngaji saiki tok berarti jek separuh. Jadi makanya satu buku kayak memang tadi ditukar mati nek kalau orang meninggal itu sudah tidak ada namanya orang sudah meninggal selesai tugas dan tidak ada perubahan ya pasti ya maca aku mek jelas ngono tok wis mari wis. Mari, isa mending ngaji nih. Satu itu wis nek mati kalau sekolah mati kamu sok le beres re. Wis berubah jelas berubah tapi mati. Kan repot, Pak. Gak padahal maksudnya gak ngono. Padahal maksudnya udah tulis-tulisane. Wa hadza wa sya'nu fin nabati. Makanya tadi kan aku mengatakan semua pasti akan berubah, baik orang tua, anak muda saat ini juga harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Sekarang teknologi berubah harus siap. Orang tua, pemimpin suatu negara, daerah itu harus siap. Dengan perubahan itu maksudnya harus siap untuk sebagai masyarakat di bawahnya itu harus disiapkan untuk menjadi penerusnya dengan perubahan-perubahan yang ada di zamannya. Begitu juga sebagai orang tua juga harus siap untuk bisa memberi pendidikan, mensupport anaknya untuk berpendidikan tinggi dan bisa menerima perubahan-perubahan itu tidak menonton itu tajadud. Ada yang bahasanya juga bahasa tajadud itu reformasi, tapi kita bahannya mau reformasi kan pergantian dari itu tidak hanya sekedar itu toh. Nah ya, saya ulangi lagi tidak ada apa sih tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Maka jangan sampai mengikat hatimu dengan ketidakpastian. Terus biasa ya Mas. Mari ngomong ini saya melok ngaji bersandar. Ya sebelum ada tempat bersandar tembok atau kursi. Wahada utawi iki tajadud wa sya'nu yaiku perbuatan kejadian finabati dalam diibaratkan juga seperti yang finabati dalam hal-hal yang berhubungan dengan cukulan tumbuh-tumbuhan. Fa innahu aidon halimane fa innahu maqastune nabat iku minal sami tumbuh-tumbuhan iku minal sami sing pira-pira anggota dawatil hayati kang duweni urip. Ini diibaratkan sebagai tumbuhan seperti saya contohkan tadi. Sehingga kalau tumbuhan itu semakin dirawat dengan bagus, pasti akan tumbuh dengan bagus dan juga menyesuaikan dengan kondisi alam dan cuacanya. Ya saya kan banyak toh apa? Sampai dicangkok terus baru ada apa itu pisang California, pepaya California, pepaya yang dulu kita hanya pepaya jenisnya itu sehingga terus dimodifikasi jadi pepaya apa. Itu perubahan-perubahan dengan teknologi yang ada. Juga mangga, ono jenenge mangga apokat lah.
Mangga semongko jerone separuh abang separuh kuning lah. Rasanya tetap gak manis. Nggak, maksudnya perubahan-perubahan itu tetap terjadi dan bagi semua peneliti pasti akan siap dengan itu. Dan bagi kita yang di Indonesia yang nantinya bonus demografi, maksudnya banyak anak muda sekarang, penting sekali. Makanya kitab Idotun Nasir ini memang kitab yang lama, tapi disiapkan untuk kita yang muda-muda untuk siap terkait dengan apa yang akan dihadapinya. Ini berlaku untuk sesuai dengan beberapa zaman yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam suatu masa itu. Kita nggak ada bayangan waktu dulu ternyata sekarang ada perang antara Rusia Ukraina. Kita nggak mengenai ada perang dan macam-macam, sebelumnya juga ada perang. Semua itu kita harus siap untuk melanjutkan estafet perjuangan guru-guru kita, orang tua kita. Begitu juga tajadud ini tidak hanya untuk pemuda juga, tajadud ini juga bagi untuk pemimpin. Terus kita yang jadi orang tua, kita yang menjadi guru, kita yang menjadi direktur, kita yang menjadi apapun juga, menjadi yang mempunyai perusahaan, itu juga harus paham sangat-sangat berpegang teguh dengan hal berhubungan dengan tajadud. Itu sangat penting. Kalau kita nggak menyadari adanya tajadud, adanya bahwa semua hal ada pembaruan, ya kita hanya terfokus pada enjoy dalam zona, bahasanya zona nyaman ya mas. Enjoy dalam zona nyaman aja. Maksudnya nanti mau nggak mau dia pak, kita dalam enjoy zona nyaman tergerus juga. Ketidaksiapan untuk menghadapi itu kaget, terpontang-panting dengan zona nyaman tergerus juga. Zona nyaman tak selamanya aman. Begitu juga zona hati yang hancur, tidak selamanya hati itu terus hancur. Kan gitu, sama aja. Makanya menikmati kehancuran, yuk hancur terus Pak. Hanya mencari kenyamanan, yuk malah semakin nggak nyaman. Karena perubahan itu hal yang pasti. Kalau nggak siap dengan perubahan, was enjoy kok ngene iki, rong tahun, 3 tahun sebablas, Pak. Coba sampean saiki. Lihaten. Mamane tahu nih HP ini biyen mek ro Nokia, wis aku seneng Nokia ae ro kuwi iki. Saiki sing ro gak pengin pembaruan, yo HP ini Nokia yang kecil begitu hebat itu, yang dulu teknologi tinggi. Nyekel gini iki. Aku gak paham, aku yang gak paham. Wis tak nyekel iki sing paham. Kan zona nyaman banget itu. Gak ada perubahan padahal iki wis melewati fase-fase yang sampai anak-anak sekarang pun juga adanya WA dan lain-lain itu juga nggak melewati masa-masa WA yang kita dulu apa itu nggak Facebook dulu kita itu apa namanya itu bukan link apa itu Friendster. Nah, dulu Friendster saiki Bapak umpian Friendster apa itu Pak Friendster Pak. Wah, itu udah lama antara milenial sama ini Y sama Z aja sudah beda penggunaannya. Y WA-nya berbeda dengan Z sekarang untuk media sosialnya juga beda. Kalau nggak tahu Z pakai apa sekarang saat ini, ya tertinggal. Itu harus diikuti terus bagi kita pemimpin harus menyiapkan untuk itu. Ojo pemimpin asik-asik dengan zona nyamannya tanpa menyiapkan penerus-penerus dengan hal pendidikannya harus disesuaikan dengan zaman dan kemampuan generasi saat ini. Niki nanti dilanjutkan di sesi selanjutnya bab tahajud ini belum selesai, kita lanjutkan besok. Semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya sehingga ini bisa membawa manfaat lahir batin dan kita siap menghadapi perubahan apapun, baik perubahan itu hal yang menyakitkan hati dan pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.